penyakit yang mewabah menjadi pandemi, menjadikan semua kadang manusia takut terhadap musibah ini, terhadap penyakit ini. Namun tidak henti-hentinya juga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berlindung dari berbagai macam penyakit sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Allahumma inni a'udzubika minal barus. Berlindung, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang. Wal junun, penyakit gila. Penyakit gila ini bisa juga menjadi kita depresi. Kita menjadi orang-orang yang terlalu ketakutan dalam menghadapi sesuatu itu sampai kadang-kadang kita melupakan atau bukannya memperbanyak istighfar doa kita, tetapi sampai kita gila. Dengan ekonomi sekarang yang sungguh luar biasa, kenaikan rupiah dan kenaikan dolar juga yang tadinya dari 14.000 sekarang sudah mencapai 15.000 lebih. Mungkin bagaimana ekonomi saat ini ya, kita lihat, kalau dilihat dari kacamata perekonomian, sungguh luar biasa kondisi kita saat ini. Dengan adanya penyakit atau wabah penyakit ini membuat orang stres. Ini yang disebutkan minal junun, berlindung kepada Allah dari gila. Gila itu bisa hilang akal. Sudah kebingungan, kita sudah kebingungan mau melakukan apa. Wa na'udzubika, dan dilanjutkan hadis itu, doa itu, minal juzam, dari penyakit kusta, kolera. Seperti yang kita juga pahami bahwasanya di zaman dahulu dan kemarin juga guru kita telah menyampaikan ada satu penyakit taun ya, baik di zaman Rasulullah dan zaman Khalifah Umar bin Khattab. Sampai hadisnya menjelaskan wa na'udzubika minal judam, kusta, lepra. Yang di akhir hadisnya doanya wa min sayil asqam, dan berlindung dari berbagai macam penyakit yang jelek, penyakit yang buruk. Kemudian juga doa yang selalu kita baca, yang kita dianjurkan memperbanyak doa-doa kita, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kita berlindung kepada Allah, ya, di mana Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Kita hanya berlindung kepada Allah. Nah, inilah jamaah sekalian yang rahmati Allah, kita terus berdoa kepada Allah. Ya, setiap sholat kita, ya, setiap kita melangkahkan kaki kita keluar, kita mengucapkan doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya akan menyampaikan satu hadis Rasulullah SAW tentang fitnah akhir zaman. Ya. Akan datang satu zaman atas manusia, ya, perut-perut mereka menjadi Tuhan mereka. Perempuan-perempuan mereka menjadi kiblat mereka. Harta-harta mereka menjadi agama mereka. Kehormatan mereka terletak pada kekayaan mereka. Saat itu tidak tersisa iman sedikit pun kecuali namanya saja. Tidak tersisa Islam sekalipun kecuali ritual-ritualnya saja.
Tidak tersisa Al-Quran sedikit pun kecuali pelajaran dan tulisannya saja. Masjid-masjid mereka makmur, bagus dan megah, akan tetapi hati mereka kosong dari petunjuk Allah. Ulama-ulama mereka menjadi makhluk yang paling buruk di permukaan bumi. Jika terjadi zaman seperti itu, maka Allah akan menimpakan kepada mereka berbagai macam bala dan bencana. Kekejaman dan kezaliman para pemimpin atau penguasa, kekeringan yang berkepanjangan, kekejaman para pejabat, dan kezaliman para pengambil keputusan. Nah, inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana fitnah akhir zaman itu, yang kalau kita lihat, kalau sudah banyak manusia lupa kepada Allah, mereka sombong dan mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang kadangkala kita umat manusia atau umat Islam cuma diam saja terhadap perilaku-perilaku mereka, maka jangan salah. Ya, kalau Allah murka kepada kita dengan memberikan bencana-bencana di tengah-tengah kita, sadar atau tidak kita sadari, kenapa perintah amar ma'ruf nahi mungkar itu harus kita kerjakan? Karena kita sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin, kita sebaik-baik umat. Kata Allah, ukhrijat linnas, yang memang dikeluarkan untuk manusia ini. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah keburukan-keburukan, kemungkaran-kemungkaran, dan kita terus tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tidak mengetahui betapa banyak makar-makar yang dilakukan oleh orang-orang yang tak beriman kepada Allah, orang-orang yang syirik kepada Allah. Wa makaru wa makarullah, bahkan mereka membuat makar, apapun makar yang mereka kerjakan, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang sehingga itu menjadi satu bencana musibah. Wa makarullah, Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Oleh karena itu manusia tidak bisa lari dari perbuatannya, karena semua perbuatannya itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu berhati-hati dan menghindari, sebagaimana disampaikan, jangan gara-gara perbuatanmu, jangan gara-gara engkau melakukan suatu kebijakan-kebijakan, satu perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan musibah bagi orang lain. Karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semua itu nanti akan dihisap dan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi perlindungan kepada kita dari berbagai macam bencana-bencana musibah dan fitnah-fitnah akhir zaman yang melanda manusia saat ini. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Kita istiqomah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan murka dari Allah. Bagaimana murkanya Allah itu bisa dijauhkan? Perbanyak istighfar. Perbanyak kita memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, kita memperbanyak kebaikan-kebaikan kita, perbanyak sedekah-sedekah kita di saat sekarang banyaknya manusia, banyaknya umat yang saat ini tertimpa musibah ini, yang menghilangkan harta benda mereka, yang menghilangkan jiwa mereka, yang menjadikan langkah-langkahnya samarat, baik buah-buahan, baik berbagai macam kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang saat ini menjadi tinggi naik, orang susah untuk membeli sesuatu itu. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita sebagaimana doa yang tadi telah kami sampaikan.
Baik jamaah sekalian rahmati Allah, sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita ikuti doa yang diajarkan kepada kita. Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Kita ulangi lagi. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal barosi, dari penyakit belang, wal jununi, dari penyakit gila, wal judhami, dan dari penyakit kusta atau lepra, wa min sayyi'il asqam, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit-penyakit yang jelek. Ini jamaah sekalian rahmati Allah, jangan lepas berhenti berdoa kepada Allah. Setiap langkah kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, apalagi kita yang ada di masjid. Meskipun sekarang ada himbauan agar kita menjauhi keramaian-keramaian, adanya social distance. Mudah-mudahan kita di masjid ini juga, ya, Allah lindungi kita, Allah jaga kita. Kita tetap melaksanakan kegiatan kita, sholat berjamaah 5 waktu. Begitu juga sholat Jumat, kita juga masih tetap melaksanakan. Walaupun ada sebagian masjid-masjid juga yang tidak melaksanakan sholat Jumat. Sesuai juga mungkin dengan adanya fatwa MUI nomor 14 tahun 2020, yang tentunya kalau kita baca secara keseluruhan memang bukan mengharamkan kita ke masjid maupun melakukan sholat 5 waktu di masjid, tetapi kita baca pasal-pasalnya, ya, keputusan-keputusannya, daerah-daerah mana saja yang mungkin ya banyak tersebar virus ini, ya memang itu dilarang. Nah, kita juga menjaga, ya, kita waspada, kita ikhtiar dengan seluruh anjuran-anjuran untuk membersihkan masjid kita. Kemudian ketika jamaah masuk juga sudah menggunakan hand sanitizer. Kemudian juga kita sudah menyemprot disinfektan. Kemudian jamaah juga kita himbau, ya, bagi yang sakit jangan sampai ke masjid. Kemudian juga jamaah-jamaah yang mungkin sakit, silahkan mereka, ya, memeriksakan diri. Ya. Mudah-mudahan semua jamaah-jamaah kita ya diberikan Allah kesehatan, dan begitu juga semua umat Islam, semua umat manusia, khususnya tidak hanya di kita di Indonesia saja, tapi juga di wilayah-wilayah lainnya. Mudah-mudahan virus ini juga, ya, tidak menyebar, dan mudah-mudahan ada antivirus yang bisa didapatkan. Dan tentunya jangan menjadikan virus ini menjadi satu hal, menjadi momok yang kita jadi lupa kepada Allah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, yang juga menghilangkan akal kita dari ibadah kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, ya, akidah kita kepada Allah, di tengah banyaknya virus-virus yang lain. Seperti hadis yang tadi disampaikan, bagaimana virus manusia melakukan kezaliman-kezaliman, perut-perut mereka dihabisi atau perut-perut mereka dilakukan diisi dengan hal-hal yang haram, ya, kebijakan-kebijakan, perbuatan-perbuatan dan lain sebagainya juga yang menyimpang. Ya, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan satu hal lagi untuk qiyamul lail kita, mungkin kita off terlebih dahulu, ya, untuk bulan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan untuk silaturahim. Hari Ahad insyaallah tetap kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.